Marilah kita senantiasa detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang menguasai kita, yang menciptakan kita, yang memberi rizki kita, yang menghidupkan kita, dan nantinya akan mematikan kita, membangkitkan kita, menghisap kita, membalas kita, memberi balasan kebaikan atau balasan keburukan kepada kita. Dialah Zat yang Maha Kuasa mutlak atas segala sesuatu, Raja di Raja yang mutlak, kekuasaan langit dan bumi hanya dalam genggamannya. Dialah Raja di Raja yang hakiki, tidak ada sama sekali yang menandingi kekuasaannya. Ketaatan kepadanya, ketundukan kepadanya, ketakwaan kepadanya, dalam keadaan sendiri ataupun terang-terangan, dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan sehat ataupun sakit, senantiasa kita taat kepadanya dan tunduk pada perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir bulan Sya'ban, kebiasaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, beliau berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya karena beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Beliau memperingatkan umatnya sejak dini, sejak bulan Sya'ban akan pentingnya bulan Ramadan yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun 'azim." Hampir tiba, hampir datang kepada kalian bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrun fihi lailatul qadri khairum min alfi syahrin, yaitu bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih utama apabila kita ibadah di dalamnya melebihi 1000 bulan. Syahrun fihi yuwasi'ullahu subhanahu wa ta'ala wa yasdadu rizqal mu'min, bulan di mana pada bulan itu Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan rezekinya orang-orang beriman. Maka kemudian Nabi SAW menyatakan, ja'alallahu siyamahu faridah. Pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kewajiban puasa sebagai fardu kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala qiyamahu tatawwu'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah taala menjadikan hukum salat tarawih atau salat malam pada bulan Ramadan sebagai ibadah tatawwu atau ibadah sunnah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan keutamaan faman tatawwa'a fihi bi khaslatil khairi kaman adda faridatan fi ma siwah. Maka barang siapa saja yang pada bulan itu mengerjakan amalan baik yang hukumnya sunnah, maka seolah-olah dia telah mengerjakan amalan fardu, amalan wajib di bulan yang lainnya. Misalnya saja kita sholat tarawih, maka seolah-olah kita mengerjakan 20 rakaat solat wajib yang pahalanya tentu jauh lebih besar daripada solat sunnah. Karena solat wajib walaupun misalnya solat subuh 2 rakaat itu pahalanya tidak bisa ditandingi walaupun dengan solat sunnah 1000 rakaat. Jadi kalau kita mengerjakan solat tarawih pada bulan Ramadan seolah-olah kita mengerjakan 20 rakaat. Misalnya kalau mengerjakannya 20 rakaat seperti mengerjakan 20 rakaat solat fardu, atau mengerjakan misalnya 8 rakaat seperti mengerjakan solat fardu 8 rakaat. Wa man adda faridatan fihi kaman adda 70 faridatan fima siwa. Dan kemudian Nabi SAW menyatakan, barang siapa mengerjakan amalan fardu pada bulan Ramadan, maka seolah-olah dia telah mengerjakan 70 kali amalan fardu di bulan lainnya. Apabila kita mengerjakan solat 5 waktu dengan istiqomah, dengan berjamaah, maka seolah-olah kita telah mengerjakan 70 kali lipat solat 5 waktu di bulan lainnya. Dan itu berlaku untuk semua amalan fardu. Dan mungkin yang kita kerjakan di sini, kita bekerja mencari nafkah,
yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasbul halali faridatun ba'da faridatin. Mencari rizki yang halal itu hukumnya adalah fardu, kewajiban setelah kewajiban-kewajiban yang lain seperti salat, zakat, puasa dan haji. Maka berdasarkan hadis ini, apabila kita letih, apabila kita capek bekerja dan itu merupakan amalan fardu, maka seolah-olah pada bulan Ramadan walaupun kita berpuasa dan kita tetap bekerja, seolah-olah kita mendapatkan pahala 70 kali lipat bekerja sebagaimana di bulan-bulan lainnya. Kemudian baginda Nabi SAW tidak melupakan sisi sosial. Nabi SAW tidak melupakan akhlak Islami. Nabi SAW berpesan, "Faman fattara sha'iman fihi kana lahu idqa raqabatihi minan nar wa kana lahu maghfiratan min dunubihi." Maka barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka itu akan menjadi sebab terbebasnya dia dari api neraka dan menjadi sebab ampunan bagi dosa-dosanya. Maka ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaima?" Tidaklah setiap kami bisa memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan. Nabi bersabda, "Yu'tillahu thawaba dzalika." Allah Ta'ala akan memberikan pahala itu, yaitu bebas dari neraka, dosa-dosanya diampuni. Man fatara sha'iman, bagi siapa saja yang memberi buka kepada orang yang berbuka, walau bitamratin, walaupun dengan sebutir kurma, walau bi syarbati ma'in, walau dengan seteguk air, walau bi madwaqati labanin, walaupun dengan sesisip susu saja. Jadi walaupun ringan, walaupun semampu kita, walaupun kita mungkin punyanya sederhana, tapi kita berikan kepada orang yang berpuasa, maka akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Juga sisi sosial yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man khaffafa mamlukahu fihi a'taqahullahu ta'ala minan nar." Dan barang siapa pada bulan itu meringankan beban budak-budaknya. Kalau zaman dulu menggunakan istilah budak-budak karena masih ada budak. Kalau zaman sekarang barang siapa meringankan beban kerja pegawai-pegawainya, karyawan-karyawannya, anak buahnya, maka Allah Ta'ala akan memerdekakannya dari api neraka. Kita tahu pekerja-pekerja yang muslim ada kesusahan dalam berpuasa, dia ada kewajiban, ada tugas. Tapi kalau kita ringankan, kita beri waktu istirahat, kita beri waktu jeda, kita beri waktu berbuka puasa, atau kita sediakan sebagai pemimpin-pemimpin atau sebagai manajer-manajer, sebagai bos-bos ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar, yaitu dibebaskan dari api neraka. Kalau konteks zaman dulu berlaku untuk budak-budak karena zaman dulu ada budak, kalau zaman sekarang berlaku pula kepada pembantu kita, pekerja kita, karyawan kita, sebaiknya para pemimpin-pemimpin meringankan atau memberi kesempatan untuk beristirahat kepada karyawan-karyawan yang berbuka. Kemudian tidak lupa Nabi SAW memberikan nasihat spiritual. Maka Nabi SAW bersabda, "Fastaksiru fihi bi arba'i khisalin." Perbanyaklah di dalam bulan Ramadan 4 perkara. Perbanyaklah di bulan Ramadan 4 perkara. Khaslataini turduna bihima rabbakum. 2 perkara akan menjadikan Tuhan kalian ridha. Apa itu 2 perkara yang menjadikan Allah ridha? Tashhadu alla ilaha illallah wa tastaghfirunah. Yaitu kalian memperbanyak mengucapkan syahadat atau ucapan la ilaha illallah dan kemudian beristighfar kepadanya. Maka nanti biasanya sebelum berbuka atau tidak harus sebelum berbuka, kita perbanyak ucapan asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Nah, ucapan ini diperbanyak. Ya, diperbanyak setiap saat pada bulan Ramadan karena itu menjadikan Allah gembira, Allah ridho dengan kita. Wa khaslataini la ghina lakuma anhuma, dan 2 perkara kalian tidak akan bisa lepas darinya, kalian tentu akan perlu dan butuh kepadanya.
Yaitu apa? Tas'aluna rabbakumul jannata. Kalian meminta surga kepada Tuhan kalian. Watasta'iduna bihi minan nar. Dan kalian meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang mana artinya, ya Allah, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun kepada Engkau. Aku meminta ridhamu dan surgamu, dan aku berlindung kepadamu dari kemarahan kemurkaanmu dan siksa api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini menjadi kawah candra di muka sebagai tarbiyah bagi kita. Nanti kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi, manusia-manusia yang berkualitas lagi, baik dari sisi rohani, sisi jasmani, sisi akhlak, iman, ibadah, sosial dan sebagainya. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan kesempatan menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh ketabahan, dengan penuh takwa, iman, sehingga kita mencapai target yang Allah Ta'ala cantumkan dalam ayat Al-Quran, la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.